Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan membahas kasus-kasus parenting. Saya Jarod Winyarko dengan Pak Bram Suwendun dari ACT University International Ministry. Ya, Pak Jarod dan Pak Bram, ini pertanyaannya. Saya punya anak laki-laki 9 tahun, hobinya membangun dengan blok Lego menjadi kendaraan, terutama kendaraan militer. Juga suka sekali dengan senjata, terutama pistol, merek, Nerf, dan main tembak-tembakan. Suka searching tentang perang-perangan. Dia cukup stabil, firm dengan apa yang jadi obsesinya. Kok saya merasa itu hobi yang agak seram? Waduh ya. Perang-perangan, militer, pistol, kendaraan militer. Bagaimana pandangan Pak Jarod dan Pak Bram? Oke. Terima kasih Pak Jarod. Ya, saya juga suka lihat film-film perang ya. Tapi bukan berarti saya mau jadi prajurit perang. Jadi tadi sebetulnya dia disinggung oleh Pak Jarod soal minat atau kesukaan sesuatu dengan kemampuan. Ya, jadi ada kecenderungan orang suka dengan ini, suka dengan itu, tetapi tidak bermaksud bahwa dia mau untuk terjun di situ gitu ya. Bisa saja dipengaruhi oleh games-gamesnya yang ada hubungannya dengan perang-perangan gitu kan, sehingga akhirnya dia kecanduan, kesukaannya ya seperti itu gitu. Nah, menurut saya anak yang hobi atau suka ya hal-hal yang bersifat militer, perang-perangan ini, ya bisa jadi mungkin besok-besok dia akan jadi tentara, bisa juga. Dan nggak ada yang salah kan nanti jadi tentara atau polisi kan. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti itu kan. Ya seperti itu menurut saya ya. Jadi itu dulu. Tapi yang kedua adalah kita bisa juga, yang penting adalah kita mendidik hati nurani anak ya, kita mendidik hati nurani anak dan mendidik anak di jalan-jalannya Tuhan. Itu dulu, itu dasarnya. Kalau kita udah bisa mendidik dia di hati nuraninya, di jalan-jalannya Tuhan, dia sudah punya pegangan dalam prinsip-prinsip dan nilai udah tertanam dalam hidupnya, maka kemudian firman Tuhan berkata bahwa ketika seorang anak dididik, masa mudanya dididik, sampai pada masa tuanya, dia di-guide, dikawal, dijaga oleh prinsip dan nilai-nilai firman yang sudah kita bagikan kepada dia sejak masa kecil. Jadi menurut saya nggak perlu ditakutkan ya. Ada hal lebih menurut saya adalah anak akan menjadi pemberani atau mungkin anaknya nanti bersifat heroik ya. Saya itu kagum dengan orang-orang di dunia perang, masuk di perang gitu ya. Saya pikir ini orang-orang hidup untuk itu ya. Memangnya berani mati atau gimana ya? Saya juga penasaran gitu ya. Ada orang-orang yang rela tuh menderita sakit untuk orang lain, rela mati buat orang lain gitu ya. Apa karena gaji gitu, gajinya memang berapa sampai rela mati ya, uangnya banyak, kalau mati juga di medan perang kan ya sepertinya nothing gitu kan. Nah, ada motif-motif yang membawa mereka ke situ gitu. Nah, jadi menurut saya ada hal positif yang kita bisa lihat bahwa anak dengan kesukaan seperti itu ya bisa jadi dia berjiwa heroik, ya kan, berjiwa kepahlawanan. Bukan soal kita lihat wah nanti besar suka bunuh orang nih, bukan itu. Kalau di dunia perang kan sebetulnya heroiknya ya. Nah, seperti itu. Jadi ibu atau bapak nggak usah terlalu khawatir, panik gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana ayah dan bunda mengajarkan anak sejak kecil mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Bram. Saya nambahi. Jadi saya itu prinsipnya menambahi ya, jadi bukan berbeda pendapat. Jadi yang sama, saya nggak perlu ulangin lagi. Nanti kalau saya ulangin lagi kan jadi 2 kali. Jadi apa yang Pak Bram sampaikan itu saya sama gitu loh, nambahi. Jadi saya istilahnya tuh menambahkan. Ya, sekali lagi dalam diri manusia ada minat, ada kemampuan. Nah, yang memang yang bahagia banget itu kalau minat dan kemampuan satu garis gitu, ya. Dan itu bisa jadi pekerjaan gitu ya, sukanya gambar jadinya arsitek lalu bisa dapat uang, lah itu bagus. Tapi kan kadang yang disukai itu tidak bisa jadi pekerjaan, maka nanti anak bisa diarahkan mana yang disukai sebagai hobi, misalnya main game
nggak apa-apa sih, asal game-nya sebagai hobi, dalam arti kita bisa menguasai waktu untuk bermain game gitu ya. Sama juga dengan perang-perangan militer ya sebagai kesukaan. Dan bukan berarti nanti cita-citanya seperti Pak Bram tadi katakan, jadi tentara pun juga nggak masalah, tapi misalnya bisa juga dalam sisi teknologinya. Misalnya kan militer pun ada yang non tempur ya, atau bahkan bukan militer tapi industri militer. Jadi kayak industri kendaraan, apalagi kalau sukanya kendaraan ya. Itu kan bisa di industri otomotif militernya, dan sebenarnya bisnis militer itu memang kuenya kecil ya, dalam arti tidak semua orang bisa terlibat di dalam bisnis itu, tapi nilainya gede-gede banget loh. Yang terlibat dalam bidang itu kalau dari segi bisnis ya. Tapi kalau dari segi pekerjaan, atau mungkin saya cerita ini aja lebih gampang, lebih praktis. Anak saya nomor 2, waktu dia umur 7 tahun, saya bawa ke puncak ke tempat latihan tembak. Pas ada tentara betulan juga latihan di situ. Lalu tentara itu ngobrol sama anak saya bilang, "Om, itu kan senjatanya buatan Amerika tahun segini, itu pelurunya lurus sekian kilo baru mulai belok. Kalau yang dipegang Om yang satu itu tuh kan pistol buatan ini," gitu. Tentaranya bingung-bingung. Ini anak umur 7-8 tahun kenapa bisa mengerti senjata buatan mana gitu. Lalu tentaranya iseng-iseng nanya, "Kalau buatan Rusia, kamu tahu nggak?" "Oh, tahu. Kalau yang di tahun yang sama, jenisnya ini, kaliber ini. Kalau yang buatan ini." Nah, tapi itu kan sekarang udah nggak dipakai, Om. Kalau yang dipakai sekarang yang anak saya itu yang namanya Handbook of Gun, itu ada 600 halaman. Itu dia hafal loh, di luar kepala. Saking senangnya senjata militer. Nah, ternyata dia punya kemampuan otak yang namanya visual scanning gambar. Jadi buku itu asal ada gambarnya, kayak dia scanning. Saya pernah kasih buku 400 halaman, tak suruh mahasiswa baca, butuh waktu 3 jam. Anak saya itu 30 menit, udah selesai. Habis itu bisa tanya jawab. Makanya Bapak Ibu, waktu anak saya itu masih kelas 1 SD, saya bawa seminar. Saya itu bisa demonstrasi. Daftar peserta seminar, tolong dibawa ke depan ya, gitu. Itu ada 200 nama, atau 150 nama. Tak kasih anak saya, lalu saya bilang gini, panitia kalau 3 menit angkat tangan, anak saya kalau sudah hafal angkat tangan gitu. Biasanya sebelum panitia angkat tangan, berarti belum 3 menit, anak saya udah angkat tangan. Terus peserta itu bisa tanya ke anak saya, di daftar hadir tadi nomor 173 siapa? 17 siapa? 87 siapa? 112 siapa? Anak saya jawab semuanya tanpa salah. Itu saya seminar parentingnya enak banget. Mau anaknya pinter, nih kayak gini hasilnya, tak ajarin. Semuanya mau denger ceramah saya gitu ya. Karena anak seperti itu ternyata tidak istimewa. Ikut latihan super brain semuanya bisa. Jadi walaupun memang tergantung juga ditemukan dulu cara belajarnya, apa auditory atau visual atau kinestetik, visual tulisan atau visual gambar. Kalau yang visual gambar bisa dilatih untuk menghafalkan halaman-halaman buku. Ya, kalau kalau gaya belajarnya auditory, maka dia harus belajar dengan bersuara dan seterusnya. Nah, singkat kembali lagi kepada kasusnya. Anaknya suka mobil-mobilan militer segala macam. Waduh, anak saya tuh suka banget tuh. Ditambah dengan senjata, bukan suka, sampai diapalin. Ada orang nggak suka, tapi itu anak saya itu sampai dihafalkan Handbook of Gun. Tapi ya sekarang tergantung orang tua. Waktu anak saya mulai SMA, ya SMP, junior college, mau penjurusan, dari segi kemampuan dia bisa banyak hal. Mesin bisa, senjata bisa, tapi akhirnya saya mengambil personality, MBTI. Jadi yang membagi manusia dalam 16 macam. Nah, dia cocoknya adalah research. Nah, akhirnya kita bilang, kamu mau tetap jadi gamer atau mau jadi research. Nah, kalau riset bidang apa dulu? Dia suka mesin selain suka senjata. Akhirnya dia mengambil mechanical engineering untuk tujuannya menjadi seorang riset. Nah, oke, dan singkat cerita, ya begitu lulus sekarang dia kerja di Schaeffler, perusahaan riset dari Jerman yang melakukan riset di Asia dan ngantornya di Singapura. Dia timnya dengan orang profesor dokter yang nggak banyak jumlah pegawainya, tapi riset karena memang dia orangnya nggak suka bergaul. Nah, itu kita bisa menemukan dari mulai minat bakat anak itu, apakah minat itu cocok dengan kemampuan, dan setelah cocok pun apa bisa jadi sebuah profesi.
Nah, cuma saya ngasih tips lagi soal profesi. Ada baiknya Ibu ketik di Google, Bapak Ibu ya, hari ini semuanya, baik yang bertanya ataupun yang tidak. Ketik di Google hari-hari ini dengan kata kunci COVID kills everything. Ya, atau misalnya gini, pekerjaan yang tidak ada 15 tahun lagi gitu. Bahasa Indonesia aja. Itu ramalan, bukan ramalan misalnya pendeta dapat penglihatan begitu enggak ya. Ramalan secara analisa logika berdasarkan tren milenial. Ya. Misalnya dokter umum, bakal nggak ada itu, kalah sama my dokter. Pengacara kalah sama my lawyer, tapi dokter gigi boleh, dokter operasi boleh. Nanti ke depan dokter mungkin nggak laku. Orang tanya, halo dok atau apa, jawabannya lebih akurat. Atau di Amerika, sarjana hukum udah nggak laku. My lawyer jawabannya 99% lebih tepat. Kecuali lawyer di Indonesia yang dipakai untuk mengusir orang yang menduduki tanah kita gitu. Itu lawyer seperti itu masih digunakan, tapi nasihat hukum enggak lagi. Nasihat kayak begini, konsultasi begini, nanti kalah sama mesin. Nah, itu ada daftar rinciannya sekarang ini. Pekerjaan-pekerjaan yang bakal hilang di muka bumi. Nah, itu mungkin boleh sebagai tambahan lagi supaya kalau anak tuh cita-citanya itu, nah kamu tuh kemampuan kamu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, ini kamu masih yakin nih. Kalau dokter, yang pasti jangan dokter umum. Ya, dokter bedah boleh, dokter gigi boleh. Kenapa? Dokter gigi kan nggak bisa di-online kan. Gimana mau online operasi? Nah, itu hanya salah satu contoh saja pekerjaan yang bakal tidak ada gitu, ada daftarnya ya. Cukup detail kok, karena itu memang karena sekarang dan ini COVID ini, beberapa pekerjaan yang dulu diramalkan 10 tahun, 3 tahun udah nggak ada. Jenis bisnis yang diramalkan 5 tahun bangkrut, sekarang udah bangkrut. Jadi COVID ini mempercepat digitalisasi, sehingga ramalan-ramalan itu malah akhirnya yang 10 tahun jadi 5 tahun, yang 5 tahun jadi 2 tahun, yang 2 tahun udah bangkrut sekarang. Jadi itu menurut saya, itu ramalan yang boleh dipercaya, karena itu berupa analisa berdasarkan tren pola hidup akibat dampak dari digitalisasi yang sangat cepat, yang disebut shifting. Shifting itu sudah sangat cepat, udah lebih daripada revolusi. Dengan COVID, maka yang shifting itu udah bukan shifting lagi, udah genting, ini udah zaman nggak normal. Tapi tetap masih bisa terprediksi, arahnya tuh ke arah mana. Nah, kalau 5-6 tahun lalu milenial kills everything, berisi daftarnya pekerjaan, bisnis, jasa, produk yang bakal tutup, itu 5 tahun lalu sebelum COVID sudah ada. Nama topiknya adalah millennial kills everything. Itu dipercepat menjadi corona kills everything. Jadi ramalan yang dulu itu ternyata sangat tepat, bahkan menjadi jauh lebih cepat adanya COVID. Dan semuanya kan memperkirakan bahwa COVID berhenti itu dunia sudah jauh berubah. Semuanya akan berubah. Bisnis, nah maka di sini orang tua perlu bijaksana. Cita-cita anaknya, dan biasanya malah anak lebih tahu. Ya, yang saya khawatirkan itu kan orang tuanya yang jadul. Iya, betul. Tidak mengerti pekerjaan apa yang futuristik. Ya, kerjaan apa yang cocok masa depan. Nah, ini orang tua yang perlu mengupgrade supaya ketika menentukan cita-cita anak tidak berbenturan. Karena begitu salah nih, ingat milenial, bukan revolusi lagi, shifting. Perubahannya begitu cepat. Begitu ketinggalan, salah, seperti sudah. Maaf kalau saya bicara kasar gitu ya. Jadi budak. Bisa saya tambahkan Pak Jarod? Ya, silakan Pak. Ya, jadi menurut saya nih, ayah bunda ya, it's okay buat anak-anakmu difasilitasi atau didorong untuk explore beberapa minat-minat atau beberapa kemampuan yang berbeda. It's okay. Menurut saya untuk hari-hari begini sangat dibutuhkan. Karena seperti tadi ya, disebut oleh Pak Jarod dan juga saya sudah sebut sebelumnya, VUCA World itu perubahan yang begitu cepat, sesuatu yang serba tidak pasti, perubahan yang begitu cepat, dibutuhkan kemampuan para adaptasi yang begitu cepat juga. Sementara sukses itu kan berarti persiapan ditambah kesempatan. Nah, ketika ada peluang, ada kesempatan, tetapi kalau si anaknya itu tidak punya
kompetensi atau kualifikasi yang siap, dia nggak bisa responi ketika peluang itu datang gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa sekarang itu memang kita setiap orang harus punya kekuatannya di mana, spesialisasinya di mana. Ya, tetapi juga oke sekarang ini justru kita membantu anak untuk bisa generalis, hobinya banyak, kesukaannya banyak, it's okay. Karena kemungkinan besar kalau dia fokus di satu bidang tertentu saat ini, 5 tahun lagi udah nggak ada jenis pekerjaan yang dia minati itu gitu loh. Ya. Nah, jadi mungkin yang perlu dapat perhatian yang penting dari ayah bunda untuk menolong anak adalah soft skill memang. Soft skill yang diperlukan untuk bisa anak nanti kemudian, kalau menurut saya, knowledge dan skill itu mudah sekali untuk dikembangkan. Mudah, karena akses ke knowledge itu banyak. Ya, skill itu mudah dilatih. Hard skill maksud saya. Tapi soft skill itu memang perlu mendapatkan perhatian parenting yang paling besar menurut saya. Misalnya apa? Keberanian, interpersonal skill. Kita juga bangun mindset ke anak. Misalnya mindset apa? Hidup ini perjuangan loh. Hidup ini nggak mudah. Di masa depanmu itu hidup lebih sulit. Kamu mesti lebih kompetitif. Kamu mesti lebih berjuang keras. Gitu. Nah, caranya gimana? Hari ini jangan sebentar-sebentar memanjakan anak. Anak minta apa langsung dikasih. Anak minta apa, wah, pokoknya semuanya serba dimudahkan, serba digampangkan. Nah, ini juga harus ada semacam support system yang membentuk anak nanti siap nggak secara mental di masa depan. Ya, itu yang bisa saya tambahkan, Pak Jarod. Oke, ya, kasih Pak Bram untuk jawabannya.